Bandar Lampung akan melakukan pembelajaran mendalam di kelas 12-2 ini ya. Dengan tema pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oke, baiklah, semuanya sudah siap belajar? Oke, sebelum kita ke materi, kita akan membuat kalian lihat dulu kanan kirinya. Ya, kanan kiri, depan belakang. Teman-temannya sudah pada cantik. Ya, sehat semua ya, ya. Oke, hari ini yang tidak masuk siapa? Alhamdulillah ya, masuk semua ini ya. Siapa? Masuk semua ya? Iya. Alhamdulillah hari ini masuk semua. Oke. Sebelum kita ke pembelajaran berikutnya, alhamdulillah hari ini masuk semua. Untuk kalian kelas 2 pernah belajar apa sih waktu kelas 2? Ingat gak? Tentang ekonomi ya. Tentang pendapatan nasional. Terus pendapatan. Oke ya. Di sini ibu apa ya? Udah kelas 12 nih. Oke, kelas 2 sudah belajar tentang pendapatan nasional, pendapatan negara ya. Ibu ada gambar. Kalian lihat gambar ini. Ya. Lihat gambarnya? Terlihat nggak? Gambar apa itu? Perkotaan dan ada yang bisa menjelaskan tentang gambar? Tunjuk Perbedaan ekonomi, Bu. Ayo. Tunjuk tangan. Ya. Adanya perbedaan ekonomi. Perbedaan ekonomi ada lagi? Perbedaan pendapatan. Perbedaan pendapatan. Gambarnya gambar apa aja ini yang pertama? Iya, IPA. Perbedaan mata pencaharian. Ada adanya pertumbuhan ekonomi yang berbeda, perkembangannya juga berbeda. Ya, yang pertama gedung bertingkat, berarti pertumbuhan ekonominya sudah tinggi. Sudah lihat gambar di sana sudah terlihat perbedaan gambarnya. Yang satu istilahnya sudah dalam keadaan maju, yang satu lagi masih dalam tahap berkembang. Yang ketiga berkembang. Artinya kalau berkembang berarti masih mau tumbuh, masih mau maju ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi ya. Kemudian kita akan menghitung yang namanya PDB, pertumbuhan ekonomi ya. PDB apa ini kemarin waktu kelas 2? Pendapatan nasional bruto ya. Oke, masih ingat berarti ya. Kemudian pembangunan ekonomi ya. Oke, sebelum kita melakukan kalian ke materi kegiatan ini kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Semua berdiri. Aku apa Bu? Kita akan berdiri.
kita yang intinya. Ya, materi kita intinya adalah kalian simak video materi kita hari ini. Berjumpa kembali di pembelajaran ekonomi. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Ini akan banyak dibahas tentang bagaimana gambaran umum kondisi pertumbuhan dan pembangunan di Indonesia. Bagaimana strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Ini adalah setelah membaca materi, anak-anak mampu menjelaskan pengertian pertumbuhan dan tepat. Setelah melakukan kegiatan diskusi, anak-anak mampu menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi dengan baik. Setelah melakukan pengamatan, Anda mampu membedakan pertumbuhan ekonomi dan baiklah, kita akan mulai pembahasan terkait dengan yang pertama adalah teori pertumbuhan ekonomi. Apa saja teori-teorinya? Ada yang pertama terkait disampaikan teori klasik, yang kedua adalah teori neoklasik, yang ketiga teori neo-Keynesian, yang keempat teori Kita bahas satu. Teori klasik itu dikemukakan oleh dua ahli, yaitu Adam Smith dan David Ricardo. Adam Smith menyampaikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor output total dan pertumbuhan ekonomi. David Ricardo menyampaikan dikenal dengan teori the law of diminishing return. Karena peningkatan produktivitas dan kerja memerlukan kemajuan teknologi serta akumulasi modal yang cukup. Teori klasik oleh Joseph A. Peter. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses inovasi yang dilakukan inovator dan tidak bersama. Menurut Solo, pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, teknologi modern dan hasil output. Teori neo-Keynesian itu menyatakan faktor yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah adanya pengaruh investor. Kalian sudah mengamati materi. Ya. Kalian sudah mengamati materi, di sana terdapat arti pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kalau tumbuh kemana? Ke atas. Kalau berkembang ya. Kalau berkembang adanya kualitas, kalau pertumbuhan adanya kuantitas. Oke, Ibu akan memberikan LKPD. Silakan diskusikan ya. Untuk kelompok 1 silakan diskusikan terus saja di belakang ya. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mempresentasikan. Silakan ditulis di belakangnya ya. Oke, silakan dikerjakan. Kita sok aja. Baca. Dua kelompok aja yang maju ya. Ya kan? 1,6 tingkat pembangunan. Terus sebelah 2,925 aspeknya yang 300. Lama banget ya. Kalau udah dong nggak? Bagaimana? Ada yang tentang pertumbuhan dan pembangunan. Oke. Negara apa itu? Indonesia sama Jepang. Oh iya, ada itunya ya. Negara apa itu? Indonesia dan Thailand ya.
ada ya di sana Jepang, yang ini Taiwan. Bisa dilihat. Ada yang mau ditanyakan? Silakan dilanjutkan. Berapa Indonesia 1,1 triliun Thailand 508 miliar ya, beda banget coba. Kenapa ya tebal jauh? Iya. Mungkin salah satu negara berkembang. Tapi Indonesia dari sini sampai sini kan? Ya. Nggak usah dibaca. Betul. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Itu negara apa aja? Negara Indonesia sama Thailand tuh. Ya, bisa ya. Jadi Bisa. beda-beda ya. Kayaknya Indonesia pendapatnya 1,1 triliun. Iya ya. Gede ya. Kayaknya ada deh di buku ya kan? Ada di buku ya. Iya lagi ya kan? Iya lagi. Ada kayaknya di buku ini. Udah. Oke, semuanya sudah ya. 15 menitnya sudah lewat. Sekarang dilihat tinggal presentasi. Oke, sudah dilihat ya di sini Indonesia menuju negara maju. Nah, yang LKPD yang sudah Ibu berikan adalah tentang perbandingan ya. Silakan yang sudah siap untuk persentase. Siapa? Saya. Oke, kelompok ini ya. Ya, silakan maju. Cari nanti sama dia. Pagi hari matahari bersinar. Kami hadir dengan informasi yang benar. Data ekonomi dua negara. Soal yang pertama kan hitung selisih PDB per kapita dan IPM antara kedua negara yaitu Indonesia dan Jepang. Selisih PDB per kapitanya yaitu 42.440 dari Jepang dikurangin sama Indonesia itu 5.050 sama dengan 37.390 USD. Terus selisih IPM-nya 0,925 dikurangin sama 0,705 sama dengan 0,220. Soal yang kedua, tentukan negara mana yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Negara dengan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi adalah Indonesia, sebesar 5% sampai dengan 1%. Negara dengan pembangunan manusia lebih tinggi yaitu Jepang dengan IPM 0,925 lebih besar dari 0,705. Jadi yang kedua itu disuruh buat tabel perbandingan
kekuatan dan kelemahan ekonomi kedua negara. Yang pertama, aspek kekuatan Indonesia, pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, SDA melimpah, pasar domestik besar. Lalu Jepang, pembangunan manusia tinggi, teknologi maju, dan infrastruktur sangat baik. Sedangkan aspek kelemahan yang pertama, tingkat industrialisasi Jepang sudah berindustri maju, Indonesia masih berkembang. Sumber daya manusia, Jepang memiliki pendidikan dan keterampilan tinggi, Indonesia masih menghadapi kesulitan pendidikan. Infrastruktur dan teknologi, Jepang sangat maju dalam teknologi dan infrastruktur, Indonesia masih belum. Demografi, Indonesia memiliki pemuda yang banyak, Jepang menghadapi penuaan penduduk. Di bidang infrastruktur dan teknologi, Jepang sangat maju dalam teknologi dan infrastruktur, Indonesia masih membangun. Memiliki penduduk muda yang banyak, Jepang menghadapi penuaan penduduk. Nah, jadi kesimpulannya adalah pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan pembangunan manusia. Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tetapi pembangunan manusia masih di bawah Jepang. Jepang meskipun pertumbuhan ekonominya rendah, memiliki kualitas hidup dan pembangunan manusia yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan memerlukan investasi jangka panjang pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, bukan hanya peningkatan angka pertumbuhan ekonomi. Presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk guncang ya. Guncang, guncang, guncang. Oke, terima kasih. Oke ya, yang presentasi silakan. Oke, bagian sini, ngomong sini. Silakan maju. Untuk LKPD yang kedua, Indonesia dengan Thailand. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indikator ekonomi antara Indonesia dan Thailand. PDB Indonesia 1,1 triliun US dollar. Thailand 505 miliar US dollar. PDB per kapita 4.000 US dollar. Indonesia, Thailand 7.200 US dollar. IPM-nya 0,718. Indonesia, Thailandnya 0,925. Tingkat pengangguran Indonesia 55%, Thailand 1%. Pertumbuhan PDB-nya Indonesia 5%, Thailand 4%. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama, mengapa pertumbuhan PDB Indonesia berbeda dengan Thailand? Mengapa pertumbuhan PDB Indonesia berbeda dengan Thailand? Yang pertama, karena skala ekonomi dan struktur produksinya. Indonesia memiliki ekonomi yang lebih besar secara total, PDB nominalnya 1,1 triliun US dollar, dengan kontribusi sektor industri dan jasa yang berkembang pesat.
terutama manufaktur, perdagangan, dan digital ekonomi. Yang kedua, karena faktor demografinya. Populasi Indonesia yang lebih besar dibanding dengan Thailand mendorong konsumsi domestik sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Yang ketiga, karena diversifikasi ekonomi. Thailand bergantung pada ekspor, terutama otomotif, elektronik, dan pariwisata, sehingga pertumbuhan ekonominya lebih sensitif terhadap kondisi global. Indonesia memiliki basis pertumbuhan yang lebih didorong konsumsi domestik, sehingga relatif lebih stabil. Pertanyaan yang kedua, faktor-faktor apa yang berkontribusi pada perbedaan IPM antara kedua negara? Faktor-faktor yang berkontribusi pada perbedaan IPM, indeks pembangunan manusia, pendidikan. Thailand memiliki rata-rata lama sekolah lebih tinggi dibanding Indonesia, sehingga sektor IPM di komponen pendidikan lebih baik. Kesehatan, akses layanan kesehatan di Thailand lebih merata dan berkualitas tinggi. Misalnya sistem universal health coverage, mereka lebih mapan. Pendapatan per kapita dengan PDB per kapita 7.200 US dollar, Thailand memiliki daya beli masyarakat lebih tinggi dibanding Indonesia 4.000 US dollar yang berkontribusi pada standar hidup lebih baik. Yang ketiga, bagaimana tingkat pengangguran mempengaruhi pembangunan ekonomi? Tingkat pengangguran mempengaruhi ekonomi. Yang pertama ada produktivitas dan pertumbuhan. Tingkat pengangguran yang tinggi berarti sebagian tenaga kerja tidak produktif, mengurangi output nasional. Yang kedua, daya beli masyarakat. Pengangguran menurunkan pendapatan rumah tangga sehingga konsumsi melemah dan pertumbuhan melambat. Yang ketiga ada kualitas SDM. Pengangguran jangka panjang bisa mengurangi keterampilan tenaga kerja, membuat pembangunan manusia terhambat. Sebagai contoh kasus, Thailand 1% memiliki pengangguran lebih rendah, sehingga tenaga kerja lebih banyak terserap dalam aktivitas produktif, berkontribusi pada IPM dan stabilitas ekonomi. Yang keempat, apakah ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia? Negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi biasanya memiliki sumber daya untuk investasi di pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif bisa saja tidak meningkatkan IPM secara signifikan jika kesenjangan sosial besar atau distribusi pendapatan tidak merata. Contoh kasusnya, Indonesia memiliki pertumbuhan PDB lebih tinggi 5%, sedangkan Thailand 4%. Tetapi, IPM masih di bawah Thailand, menunjukkan bahwa pembangunan manusia membutuhkan investasi sosial jangka panjang, bukan hanya pertumbuhan ekonomi cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk good job ya. Good job. Good job. Good job. Terima kasih. Amin. Jadi posketnya ntar berdaun ya. Gimana? Satu aja deh. Tidak lama. Gak usah. Gimana sih, Mak? Ini buat belum buat saya suka atau saya bukan lupa. Bukan kepikir gitu ya. Emang otak kamu gue kan ada. Kita puisis ya nak ya. Iya Bu. Ada kan ininya? Website. Picasso. Van Gogh. Jauh di depan Gogh. Hitung berapa? 3, 4, 5. Gak apa-apa. Ini gambaran apa tuh? Jauh di depan.
tadi sudah dipresentasikan oleh teman-temannya ya bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di setiap negara itu berbeda-beda. Tadi Indonesia dengan Thailand, Indonesia dan Jepang. Oke, di sini sudah ada grafik ya antara per kapita, IPM, pertumbuhan dan tingkat pengangguran di negara Indonesia dan Thailand. Jadi Indonesia masih disebut kategori negara berkembang. Selisihnya tidak jauh dengan negara ASEAN, Thailand dan Jepang. Oke, untuk kita kuis dulu ya, kuisis ya untuk asesmen kita. Silakan kalian buka kuisisnya. Sudah Ibu kirim ke grup WA kalian ya, buka kuisisnya masing-masing. Oke. Kita mulai ya. Sudah bergabung. Nah, ini ya. Oke, jawabannya adalah jawabannya dapat 10 juta ya di situ. Oke, sekarang kita refleksikan bagaimana pembelajaran hari ini. Silakan kalian tulis emosional kalian kemudian tempel di depan. Silakan bagikan. Nanti tempelkan Emosionnya tuh. ya bos, boleh. Bagiin. Sabar, Laila. Ini refleksi video or we can write whatever we want. Kayak whatever we want gak sih? Apa aja? Gembira dan Ya,
sudah silakan ditempelkan. Emotion, tempelkan di pohon emosi. Balik ya. Balik. Yang nggak nempel orang mau balik. Nah, tulis emosinya. Kok nggak nempel, Wanda? Lah, mana nempel? Lah, balik ini. Panjang amat terus saya. Ya, makin tinggi. Kok kayak gitu sih? Oke, makasih ya. Seru banget. Ah, jatuh. Oh, mana kanan? Itu kanan atas tuh. Ya, kasih ikut nih. Ya gue duluan. Taruh di paparan. Atas tuh ada di atas. Ya lagi. Baik, semuanya sudah kita laksanakan. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sudah ini kan emosinya ya. Siapa yang mewakili pembelajarannya? Ayo silakan maju ke depan. Tahu jangan punya aku dong. Yang paling banyak ada. Punya aku. Lagi. Yang loplok-loplok tuh. Yang mana ya? Punya aku. Yang tengah tuh. Yang pink itu loh. Yang ini. Banyak. Sampingnya, Ge. Nih yang pertama. Seru banget pembelajarannya, mudah dimengerti. Sesi kuis paling seru, pokoknya Bu Yuli the best. Ya. Oke, terima kasih banyak. Beri aplaus untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak ya untuk pembelajaran hari ini tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sudah bisa kalian bedakan ya. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang kerjasama ekonomi internasional ya. Nanti kalian pasti sudah tahu sih kalau internasional itu seperti apa ya. Untuk minggu depan kita akan bahas tentang ekonomi internasional. Kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ditutup, kita keren untuk kita semua ya. Tepuk Walker.